Syair-syair Tuhan mengitari hati, mengharap ridho ilahi. Kawali pondokku tercinta, kau ajarkan kami ilmu agama, melanjutkan risalah Rasulnya, luruskan akhlak manusia. Baiklah, anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ya talabah. Sholawun nur ya Ustaz. Kaifa halukum hadza sabah? Bil khairi walhamdulillah. Baik, kita darasuna hadzal yaum bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabar anak pagi ini? Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Oke, baiklah anak-anak semuanya. Pada pagi hari ini insyaallah kita kembali dalam pembelajaran fikih. Insyaallah kita akan belajar nanti tentang bagaimana ketentuan-ketentuan dari sholat fardu. Ini anak-anak sahabat tahu tentang sholat ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita bisa bertanya dulu dengan pembelajaran kita materi sebelumnya, yakni tentang toharoh. Ingat toharoh? Ingat? Ada yang bisa bantu? Yang kedua? Wudu. Wudu. Yang ketiga? Mandi jenabah. Mandi jinabah atau mandi wajib. Ada juga satu lagi namanya istinja. Apa arti istinja di Kausar? Coba istinja apa artinya? Cebo ya, cebo. Yang lain mungkin membersihkan diri dari kotoran. Setelah BAB atau BA. Tahu sholat? Tahu. Pernah sholat? Pernah. Pernah sholat. Berapa kali sholat dari sholat dulu? Berapa kali? Nah, bingung Ustaz. 5. Sehari semalam berapa kali kita sholat? 5. Yang wajibnya 5. boleh ditambah dengan Sunnah. ya 5 kali dalam sewaktu kita sholat. Oke, kita mulai. Saya kasih waktu. Ini jawabnya serempak nih ya. Kalian baca, kita lihat pengetahuan dasar aja. Sejauh mana Anda tahu nanti tentang sholat ini? Oke, berjalan 25 detik. Selesai. Oke, selesai. Saja hukum melaksanakan sholat, terus juga sah sholat, rukun sholat fardu, sunnah dalam sholat, dan membatalkan sholat. Itu mungkin materi yang akan kita bahas nanti setelah kita harusnya. Ya, baiklah anak Ustaz. Ini sudah selesai kita adakan tes tadi. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, bisa akan bacakan absen anak Ustaz. Saya baca satu persatu. Al-Kausar, Aziza, Umaira, Firsa, hadir semuanya? Alhamdulillah hadir semuanya. Baiklah anak Ustaz. Materi kita hari ini tentang sholat fardu. Coba perhatikan teman. Nanti pembelajaran kita akan dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 9 akan dibagi 3 kelompok nanti ya. Masing-masing kelompok nanti diberikan nanti tugas LKPD. Tugas nanti diskusi yang nanti karena metode kita metode inquiry namanya metode untuk berdiskusi. Jadi hasil-hasil diskusi nanti dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok. Kelompok yang pertama, nih 1, 2, 3. Silakan duduknya disusun dulu berhadapan. Ya, ini juga 3. Itu masalah yang akan kita tuntaskan. Kenapa? Apakah benar sholat itu sebagai pengabdian utama kepada Allah? Ya. Benar nggak? Kelompok 1 benar? Kelompok 2? Benar. Benar? Berarti ada dasar kita. Kenapa kita sampaikan sholat itu sebagai pengabdian utama? Nah, di sini nanti yang perlu Anda diskusikan yang pertama, apa jelas jelas? Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama ini menjelaskan pengertian sholat fardu dengan benar. Itu tujuannya ya. Setelah pembelajaran nanti. Yang kedua,
menganalisis dasar hukum perintah sholat fardu. Yang ketiga, membandingkan ketentuan syarat wajib dan syarat sah sebagai pokok ajaran Islam. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, menjalankan sikap tertib dan disiplin sebagai implementasi dari pengetahuan tentang sholat fardu 5 waktu. Kemudian yang ketiga, menganalisis ketentuan sholat fardu 5 waktu. Dan yang keempat, mengkomunikasikan hasil. Diskusikan, berbicara. Kalau diskusi itu kan berbicara. Enggak sedih. Tidak. Hipotesa itu artinya kesimpulan sementara. Nanti kita simpulkan bersama-sama. Diskusikan, berbicara. Kalau diskusi itu kan berbicara. Enggak sedih. Hipotesa kelompok 1 silakan jawab. Karena sholat adalah kebutuhan, bukan hanya kewajiban. Oke, apa tadi? Ulangi. Karena sholat adalah Sholat adalah kebutuhan, kebutuhan, bukan hanya bukan hanya kewajiban. kewajiban. Baiklah, tepuk tangan dulu nomor 1. Ini bisa usah berpikir ya, membuat analisis itu. Yang kedua, silakan kelompok 2, ketuanya berdiri. Karena sholat Lebih bagus karangan ini. Kelompok 3. karena tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Karena tidak ada yang lebih besar dari Allah. Oke, tepuk tangan. Nah, ini ada 3 kesimpulan yang udah Anda buat semuanya. Coba kita perhatikan yang pertama ya. Kita ambil kesimpulan bersama. Yang pertama, kenapa sholat sebagai pengabdian utama seorang hamba kepada Allah? Yang pertama, karena sholat adalah kebutuhan bukan hanya kewajiban. Bagus, kelompok 1 tadi. Nah, itu. Sholat adalah kebutuhan. Jika kita jadikan itu adalah kebutuhan, maka kita akan tidak pernah tenang kalau kebutuhan tidak tercukupi. Tapi kalau kewajiban, kita harus wajib gitu. Jadi semuanya harus disuruh. Ketika sholat menjadi kewajiban, maka tanpa disuruh kita sholat. Kalau perut udah lapar, kita butuh makan, maka kita akan makan. Tidak disuruh makan pun kita makan. Logis nggak kira-kira? Ya. Masuk akal? Sesuai. Jadi sholat ini sama seperti makan 3 kali sehari. Kalau sholat 5 kali Sekali. sekali aja nggak sholat tuh rasanya gimana hatinya? Ya Allah, nggak sholat sekali atau tertinggal. Yang kedua, karena sholat sebagai bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah. Tunduk hamba itu kepada Allah. Kalau dia nggak sholat berarti nggak tunduk. Kalau nggak tunduk kepada Allah, kepada siapa dia tunduk lagi? Berarti tanda tidak bertuhan. Tidak bertuhan itu. Yang suka meninggalkan sholat berarti dia orang tidak bertuhan. Sepakat? Yang tidak sholat ini berarti orang tidak bertuhan. Kalau tidak bertuhan berarti tidak ada tempat kembali lagi. Karena Tuhan punya 2, apa itu? Surga dan neraka. Kembali mana kita? Ke neraka tempat kembalinya itu. Kampung kita di mana sebenarnya? Surga. Yakin kampungnya surga. Kamu dari mana? Dari surga, dari dosa. Dari Gulu Gandang. Gandang. Dari mana asalnya? Dari mana asalnya? Surga. Buktinya apa? Dulu nenek moyang kita dulu dari surga. Nanti akan kembali ke surga kecuali apa tadi? Yang tidak tunduk. Malaikat yang tidak tunduk siapa? Iblis. Iblis itu dulu malaikat lunak. Malaikat yang taat tapi dia tidak tunduk. Kenapa dia tidak tunduk? Karena sombong. Nah, itulah teman-temannya iblis. Siapa itu? Orang yang tidak sholat. Paham? Yang ketiga, karena tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Ada yang lebih besar kan? Tidak ada. Yang lebih penting? Allah. Yang lebih penting ada nggak? Tidak. Di sini tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih penting kecuali Allah. Dia yang besar. Gak bisa juga dalam hati. Berarti minta di sholat. Ini sehat bugar sholat enggak.
tasyahud ya. Atau sehat juga sholat sambil duduk. Jangan ya. Hati nanti hikmat akan diambil oleh Allah. Jadi harapan besar anak-anak hari ini anak-anak semuanya. Jadi tolong dipahami lagi nanti materi kita. Nah, setelah ini kita akan mengadakan sedikit post test. Tadi namanya apa? Pre test. Yang di akhir pembelajaran namanya post test. Bisa kembalikan lagi soal yang tadi kepada Anda, soal yang kedua setelah sampai nggak tahu jawaban lagi kita belajar. Ya? Pakai waktu juga post testnya ya. Pakai waktu juga, jangan tulis dulu, tulis namanya dulu. Tulis namanya. Apa saja sih yang termasuk dari hikmah dari sholat, atau bagaimana juga pelaksanaan tata cara sholat? Ya, tata cara sholat seperti apa? Kita akan lihat di depan. Ya, jadi apa juga nanti fungsi sholat dalam kesehatan? Ada nggak fungsi sholat dalam kesehatan? Ada. Kalau kita ruku itu apa fungsinya? Ketika yang biasanya sholat yang garuk-garuk tidak garuk-garuk lah. Lagi. Ya, sholat itu benar-benar. Ya. Jadi karena sholat ini nggak ada batas waktu, namanya sholat ini tidak ada batasnya juga. Waalaikumsalam.